Ya, hari ini kita akan membahas yang lengkung. Jadi kalau 3A, 3 aksis, itu bisa digunakan biasanya untuk yang 2 dimensi sama 3 dimensi ya. Ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Nanti yang semester ini kita coba yang 2 dimensi dulu. Nanti yang semester depan mungkin ada tambahan 3 dimensinya. Tapi jadi kalau 3 dimensi itu dia bisa kayak bikin mouse begitu ya, cetakannya mouse atau cetakannya aqua itu 3 dimensi. Kalau 2 dimensi itu yang nanti kita akan mencoba kayak membuat tadi benda kemudian dimiling gambarnya cuman timbul sedikit itu 2 dimensi. Kalau 3 dimensi itu dia bisa kayak bendanya asli itu 3 dimensi ya. Hari ini uh, biasanya itu sampai 2 dimensi aja sih sebenarnya kalau kalau praktikum. Tapi mungkin nanti master camp yang semester depan bisa ditambahkan yang 3 dimensi. Tapi kita lihat saja nanti ya yang semester depan. Untuk yang hari ini adalah penambahan fungsi G2 dan G3 ya. Kalau di bubut itu, kalau G2 itu cekung ya, kalau G03 itu adalah cembung ya. Nah kalau di sini G02 itu adalah dia bergerak menyayat putar tapi searah jarum jam. Kalau G03 itu muternya berlawanan jarum jam. Jadi hampir sama. Bikin lingkaran, kalau G02 itu yang searah jarum jam, kalau yang G03 berlawanan arah jarum jam. Itu aja sih bedanya dengan yang bubut. Hampir sama juga kalau di bubut kita punya I dan K untuk X dan Z. Kalau di sini karena kita biasanya pakai X, Y, Z, maka kita ada M99, I, J, dan K. Ya, sama, hampir sama semua. Nah, ini seperti contohnya ini. Nah, ini kalau kita mau membuat, ini diameter pisaunya 10, mau membuat bentuk seperti ini ya. Ini ke sini ini dia 90 derajat. Kalau 90 derajat kemarin boleh tidak diberi M99. Boleh diberi M99. Kalau tidak diberi M99 dia sudah bisa ya. Tapi kalau diberi M99 pokoknya nggak salah M99-nya juga bisa. Cuman buat apa? Nggak dikasih aja sudah bisa jalan ya. Kenapa kok dikasih? Kan mikir lagi kalau dikasih M99. Tapi kalau dia kurang dari 90 derajat seperti kemarin, itu dia maka harus menggunakan M99. Nah, di sini karena dia tidak menggunakan, tidak kurang dari 90 derajat atau dia pas ya, seperempat lingkaran, dia nggak pakai M99. Nah, dia misalkan kita mau menggunakan metode absolut. Absolut itu kemarin yang pakai koordinat ya, absolut G92. Dilihat, ditanyakan biasanya G92 posisi pahat sekarang berada di sebelah mana ya. Posisi pahat di minus 1000, Y minus 1000, Z 1000 ya di sini ya. X minus 1000 di bawah 0, Y minus 1000, di sebelah kiri 0, 10 mili, Y minus 1000, 1000 di atas permukaan 10 mm. Nah, kemudian diberi M03. M03 itu adalah pahat berputar ya. Pahat berputar. Kemudian ada G00 dan G01. G00 itu gerak tanpa makan ya. Kemarin G01 itu gerak makan. Nah, ini ditaruh di mana? Ditaruh di minus 1000, 0, 1000. Berarti taruh di sini ya. Nah, taruh di sini. Atau mau langsung ditaruh, ini langsung minus 1500 min 100 tanpa yang nomor 2, baris nomor 2 bisa, boleh ya, langsung ditaruh di titik sebelah sini. Ya, ditaruh di titik yang sebelah sini ya.
11. Kenapa kok 500 Y-nya? Karena dia di atas permukaan ya. Karena ini permukaan. Y0-nya kan di sini. Y0-nya itu kan di sini ya. Nah, kalau kita gambar diagram kartesius, ini Y0. Ini X0. Y0-nya kan di bawah sini. Dia di sini nempel dengan apa? Alurnya ya, alur. Nah, maka dari itu dia harus nempel di sini, ini setara dengan diameter 10 ya, diameter 10. Maka ini naiknya berarti kan 5 mili. Nah, berarti di sini titik tengahnya 5 mili, 500 minus 1.500 minus 100 langsung ditaruh turun seret begini ke titik. Nah, syaratnya mesin CNC 3A itu dia tidak bisa bersamaan jalan 3 sumbu. Jadi kalau kalian mau mengganti X, mengganti Y, dan mengganti Z secara bersamaan itu nggak bisa. Ya, kalau di sini kalian mau mengganti Y dan Z saja, X-nya tetap di minus 1000 bisa. Ya, jadi syaratnya itu dia jalannya maksimal 2 sumbu. Kalau jalan 3 sumbu dia nggak mau jalan. Pure mesinnya ya, nggak bisa. Meskipun dia 3 aksis, ya, dia bisa berjalan 3 sumbu, tapi tidak bersama-sama. Bareng 3 sumbu langsung nggak bisa dia. Ininya gitu. Jadi dia bisanya jalan maksimal 2 sumbu secara langsung. Entah itu X dan Y, entah itu X dan Z, entah itu Y dan Z. Pokoknya maksimal 2 sumbu. Kalau X, Y, Z-nya berubah secara bersama, dia nggak bisa mengambil. Nah, itu ya cirinya untuk mesin CNC 3A. Nah, ya, jadi ini nomor 3 di titik ini. Kemudian nomor 4 di titik yang merah ya ini. Ke sini. Berapa? Ini koordinatnya ya, titik 4. Kita mau makan pakai yang nomor 4 ya. X-nya 1.500, Y-nya 500. Nah, kemudian kita ke nomor 5, ke titik merah yang ini ya. Nah, ini kita menggunakan apa? Searah jarak jauh apa berlawanan ini? Berlawanan. Berlawanan. Berarti pakai G0. G0 tadi berlawanan. G03 ya kalau berlawanan. Kalau searah dia pakai G02, kalau berlawanan G03 ya. Kayak di nomor 5 ini berarti kita pakai G03. Ya, kemudian X posisi X-nya dimasukkan ini 2.500 ya, posisi X-nya ini 2.500, posisi Y-nya 1.500. 2.500, 1.500. Z-nya minus 100. Tetap ya, minus 100. Makan. Dip of cut-nya 1 mili. Nah, kemudian kita ke titik yang selanjutnya ya, mau ke sini. 1, 2, 3, 4, titik 4. Terus titik 5 di sini ya. Baru titik 6. Boleh di sini kalau di gambarnya bukan di situ ya, Kak, ke sini. Titik 6 ya di sini. Baru kembali lagi part. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita sudah ke titik 1, 2, 3, 4 ya. Titik 4. Kemudian kita ke titik 5. Titik 4 ini posisinya di 2.500, 3.500. Gerak lurus ya. Nah, ini gerak 01, 2.500, 3.500. Setnya minus 100.
Kemudian ke titik 1, 2, 3, 4, 5 ya, titik 5 ini dia gerak apa? Searah jarum jam apa berlawanan? Kalau begini, dari sini ke sini. Searah ya. Searah, maka dia pakai G02. Ya, pakai G02 ini. G02 posisinya titik ini adalah di 3.500, X-nya, Y-nya berapa ini? 4.500. X 3.500, Y 4.500. Z-nya tetap minus 1.000 di pokoknya. Baru kita ke titik ini. Titik terakhir. Boleh di sini, boleh nempel di sini. Terserah kalian. Ya. Kalau di contohnya ini agak ke sini. Ya. Agak ke sebelah, di luar dari apa benda kerja. Nah, ini gerak 01 dari sini ke sini dia gerak lurus ya. Berarti gerak 01, X-nya 5.500 ya, di luar benda kerjanya 50 atau 5.000, dia di luar 5 mili ya. Nah, jadi pas kalau dia benda kerjanya begini, pahatnya di sebelah kiri sini. Ini. Ya, selesainya sih. Selesai di sini. Nah, kemudian Y-nya 4.500. Oh, ini keliru ini. 4.500. Kalau Y-nya 5.000 berarti gini ya. Mengkok begini. Keliru ini ya. Ini salah. Yang betul adalah 4.500. Saya yang salah. Contohnya yang salah. Ini salah ini. 4.500. Nah, ini itu salah. C01 4.500. Z minus 100. Nah, kemudian setelah itu dia dinaikkan dulu supaya aman ya. Naik begini. Nah, posisinya naik begini, apa Z-nya dinaikkan begini. Ini boleh 5.500, Y-nya 5.000 boleh, 4.500 boleh ya, karena apa? Sudah di luar benda kerja kan, nggak masalah ya. Sudah di luar benda kerja posisinya, kemudian mau dipindah, X-nya kan sudah di luar benda kerja, Y-nya mau dipindah 5.000 boleh, jadi dia agak mirip gini ya ngangkatnya. Z-nya naik 1.000. Nah ini boleh, atau ini supaya tetap jadi 5.500, 4.500, Z-nya aja yang dirubah dari dia minus 100 ke 1.000. Jadi ngangkat langsung. Boleh juga ya seperti itu. Kemudian diparkir kembali lagi ke 00 minus 1.000 X, Y minus 1.000, Z-nya. Selesai, M05, M30. Gampang ya. Saya kira gampang karena nggak ada M99-nya. Nah, kita lanjut ke yang ada M99-nya. Nah, yang ada M99-nya, kalau kita kemarin kurang dari 90 derajat, maka kita harus menggunakan M99 setelah G02 ataupun G03 ya, syaratnya kan begitu. Nah, ini ya, dia kurang dari 90 derajat. Kalau 90 derajat kan seperempat lingkaran. Ini kan nggak sampai seperempat lingkaran. Nah, ini lebu ini kayaknya kok seperempat lingkaran sih. Nah, tapi kan dia posisinya di sini itu berbeda kuadran ya. Kuadran kemarin kan ada 4 kuadran ya. Titik 1 ke 3, jalannya titik 1, ini titik 1, ini titik 2, ini titik 3, itu berjalan kalau di CNC itu berjalan 2 kali. Kenapa? Karena sudah berbeda kuadran ya. Kalau berbeda kuadran, maka ini berbeda gerakan. Jadi gerakan CNC seperti ini, itu dia dari 1 ke 2, kemudian 1 gerakan,
kemudian 2 ke 3 itu satu gerakan. Ya, karena dia berbeda kuadrat. Nah, kemarin sama ya. Ini mau diameter 10, parkirnya di X minus 10, Y minus 10, Z-nya 1000 mungkin ya. Kemudian deep of cut-nya dia ternyata 150 atau 1 mili, 5 ya, boleh, nggak apa-apa ya, ini PR apa soalnya ya. Nah, kemudian mau di fresh pinggirnya jadi 45, 45, 45. Berarti 45, oh saya keliru ya, 40 ya mestinya ya. Biar jalan di tepi, saya keliru. 40 biar dia jalan di tepi kayak kemarin. Kayak yang minggu lalu ya, kalau di fresh tepinya, nah ini supaya dia jalan di tepi, ini 40, ini 40. Oke, ini jalan di tepi ya, seperti kemarin, G92, pahatnya di mana, M03, kemudian ini sampai ke sini itu adalah dia mengefresh pinggirnya ya, 5000 0, 5000 0 kan di sini. Sorry. 5000 0 di sini ya, 5000 0. Kelihatan nggak? Nah, ya, 5000 0 kan di sini. Kemudian 5000 di sini. Kemudian 0 5000 nomor 5 kan di sini. Nomor 6 00 kan kembali lagi ke sini ya. Kemudian nomor 7 00 1000 tetap di sini tapi dia naik posisi Z-nya ya, ke posisi aman. Baru kemudian kita ke titik nomor 1. Titik nomor 1 berapa? Nah, ini sudah diketahui koordinat titik nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ini soalnya ya. Posisinya titik nomor 1 itu di X sekian, Y sekian. Nomor 2 itu di X sekian, Y sekian. Nomor 3 di X sekian, Y sekian. Ini soal. Nah. Oh ini diameter pisaunya 5 mili. Berarti betul ya soalnya ini tadi. Biasanya kita kan diameternya 10. Ini diameternya 5 mili. Oke lah. Betul kalau gitu. Ya, kalau diameter pisaunya 5 mili, berarti kita makan di pinggir, sisanya mesti 45 ya. Ini 2,5, ini 2,5. Oke, saya nggak lihat ini, sorry. Nah, kemudian ini betul ya, berarti nggak usah diganti, ini tetap 45. Nah, kemudian kita berjalan, nomor 8, berjalan gerak lurus, cepat ya, tanpa makan, tapi di atas ya 1000, di atas permukaan ya, Z-nya 1000 ke titik nomor 1 ya, ke titik nomor 1 ini 1263 1263 1263 1263 ya, X-nya 1263, Y-nya 1263 ya, ke titik nomor 1. Kemudian sudah kita makan turun seret gitu kayak ngebor ya. Nah, posisinya kan tetap di 1263 1263. Turun sampai dia kedalaman penyayatannya atau deep of cut-nya 1,5 mm sampai minus 150. Nah, ini menggunakan G01 kan turun seret kayak ngebor gitu ya. Kemarin nggak boleh Bu ya, kalau posisinya seperti ini yang gimana kita mau makan kalau nggak turun begini ya? Ya kalau dari luar kemakan ini nggak bisa ya, dari atas ini nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma nanti pahatnya ini tidak disarankan gitu ya, karena pahatnya bisa cepat rusak, cepat aus ya, nggak apa-apa, tapi nggak masalah, bisa beli lagi ya pahatnya. Oke, 1263 1263. Nah, kemudian 1263 1263 minus 150 kita makan.
Kemudian kita mau dari titik nomor 1 ke titik nomor 2. Ini gerak searah jarum jam apa berlawanan ini melingkar ya? Dari nomor 1 ke berlawanan. Berarti pakai G03 ya, pakai G03. Nah, ke posisi 2. Berarti G03 ini koordinat titik 2 ya. Koordinat titik 2 di X25, Y7,5 ya. Berarti ditulis di sini 2500, Y-nya 750. Z-nya tetap minus 150. Nah, kemudian karena dia di sini tidak 90 derajat atau tidak kurang dari seperempat lingkaran, maka harus menggunakan M99 ya untuk menentukan parameter I, J, dan K sebagai jari-jari lingkaran. Lihat ya, kemarin I, J, dan K itu adalah jarak antara mana? Titik awalnya di sini titik 1, titik awal lingkaran, gerak melingkar, titik awal gerak melingkar, di sini nomor 1, dengan apa kemarin? Titik pusat lingkaran. Ya, misalkan titik pusatnya di sini. Titik poin 5 itu. Pusat lingkaran. Ini di sini R-nya berapa? 17,5 ya. Berarti jaraknya antara kedua itu adalah garis biru ini, garis ini ya. Ini sepanjang berapa ini panjangnya? Panjangnya berapa itu? 17,5. Betul. Sepanjang jari-jarinya di sini 17,5 ya. Berarti garis biru itu panjangnya 17,5. Nah, karena dia miring, ya, posisinya dia miring, bisa dijabarkan ke sumbu apa dan sumbu apa kemarin? Sumbu X dan Y. Betul sekali. Sumbu X-nya yang tidur ya. Nah, kalau kemarin dibubut kan X dan Z ya. Kalau di sini X dan Y. Nah, X dan Y itulah adalah ya penjabaran terhadap sumbu X dan Y itu adalah nilai I dan J-nya. I itu di sumbu X, J itu di sumbu Y. Nah, kalau ini 17,5 yang biru ini 17,5. Kira-kira kamu sudah tahu I apa J-nya itu? Kelihatan I apa J-nya? Bisa tahu I, bisa tahu J. I. I-nya dari mana? 25 kurangi 12, Betul sekali. Ya, ini kalau saya turunkan begini. Nah, titik tengah lingkaran itu segaris dengan sumbu X ya, segaris dengan sumbu X di titik nomor 2. Berarti kalau dia ditarik lurus ke sumbu X itu sama dengan 25 mili ya, dari sumbu X. Ya. Nah, maka panjangnya I ya, itu adalah kalau dari titik 0 ke titik 1 X-nya ini ya, titik 0 ke titik 1 itu 12,63, titik 0 ke titik biru yang sebelah ini 25, berarti panjang I-nya bagaimana? Panjang I-nya 20, seperti Mas Bintang tadi bilang, 25 dikurangi 12,63. Ketemu titik I berapa? 12,37 ya. Nah, tulis ya biar I-nya ketemu dari 25 dikurangi 12,6. Nah, kemudian berarti kita mencari J ya. J boleh dicari pakai persamaan teori
Pitagoras. Pitagoras ya, Pitagoras 17,5 kuadrat gitu ya. Dikurangi 12,63 kuadrat itu adalah J kuadrat kan gitu. Atau nggak bisa. Gitu. Jadi ketemu J-nya. Ketemu ini sudah saya cari ya. J-nya itu juga ternyata 12,3. Nih. Kok 12,63 ini keliru? Kalian. 17,5 pangkat 2 dikurangi I kuadrat. I kuadrat itu 12,37. 12,37, Mas. Kalian ini nggak bilang kalau saya salah. Kemudian sama dengan J pangkat 2. Nah, itu gitu. Ketemu nanti hasilnya itu J-nya 12,37. Nah, kemudian sudah ya, itu dari nomor 1 ke nomor 2. Sekarang dari titik 2 ke titik 3, nomor titik 2 ke titik 3 itu geraknya juga gerak berlawanan sama 03 juga ya. G03. G03 kemudian ditulis posisi titik 3. Posisi titik 3 yaitu 37,37, Y-nya 12,63. 37, 12,63. Ya. Nah, kemudian dicari M99-nya. Ya, tadi M99 itu adalah jarak antara titik dengan titik pusat lingkaran. Di sini berarti jarak dari titik 2 ke titik pusat lingkaran. Berarti itu dia garisnya lurus ya. Garis lurus berdiri. Berarti itu kalau dijabarkan ke sumbu X menjadi 0 kan gitu. Karena dia kan nggak ada di sumbu X. Nah, kalau dijabarkan di sumbu Y, berarti kan sama dengan panjangnya garis itu sendiri. Berarti panjangnya garis itu berapa itu? Sama dengan jari-jari 17,5 ya. 17. Saya ilmu kebatinan. Gak ada yang bilang, Mas Iqbal suaranya kelihatan mulutnya itu bilang 17,5. 17,5. Ilmu kebatinan saya itu. Ya, 17,5. Dari mana? Ya, dari penjabaran ke sumbu Y, yaitu panjang garisnya dia sendiri. R-nya dia, ya, 17. Berarti ditulis M99, I-nya 0, penjabaran terhadap sumbu X dia 0, J-nya 17,5, terus 1750. Penjabaran terhadap sumbu Y, yaitu panjangnya dia sendiri. K-nya 0 ya. Ini keliru, kurang ya. K-nya 0. Ya 0, tidak ada jarak di sumbu Z. Karena Z-nya kan naik turun. Nah, ini kan dia nggak berubah naik turunnya. Nah, kecuali nanti kalau kamu bikin 3 dimensi, nanti Z-nya yang berubah-ubah nanti ya. Kalau 3 dimensi kan mirip mahatnya begini ya. Gitu. Mau bikin bentuk mouse begitu. Mouse itu kan ada kayak gunungnya gitu. Nah, nanti Z-nya yang K-nya ini yang ada perubahan ya. Nah, kalau bentuk-bentuk seperti ini 2 dimensi itu rata-rata IJ aja. Nah, gitu. Nah, kemudian sudah selesai. Sekarang dia posisinya berada di titik 3 kan. Nah, posisinya dia berada di titik 3, maka dinaikkan. Ya, dinaikkan, dibuat aman. 37, 12,63 dinaikkan 1000.
kemudian dipanggil 0 minus 1000 minus 1000 selesai ya 0,5. Gampang ya? Ada yang bingung? Gampang ya. Oke, kalau nggak ada yang bingung, langsung aja dikerjakan nanti yang latihannya ya. Nah, ini ada latihan, ini bikin diameternya pahatnya pakai 10 ya. Ini gampang karena dia 90 derajat ya. Nah, ini 90 derajat. Nggak usah pakai M99. Nah, ini silakan dibuat latihan aja, nggak dikumpulkan. Silakan dibuat latihan hari ini. Oke? Ada pertanyaan? Adik-adik, ini bikin bentuk apa ini? Katanya temanmu ini bikin Nazi, Bu. Nazi. Nazi ya? Nazi apa nasi? Nazi. Ini bukan Nazi, apa itu? Nazi itu kan lembaganya. Kalau ini simbolnya namanya apa ya? Kalau di itu. Swastika, Bu. Swastika, betul. Ini simbol swastika. Kalau Nazi itu apa namanya? Organisasinya yang pakai lambang swastika. Ya, ini kalian ini kok Nazi. Ini swastika. Bukan Nazi ya. Oh ya, minggu ini kita kan kuis ya untuk prakteknya ya. Saya butuh nilai untuk UTS soalnya. Diminta nilai. Sudah mengerti ya yang kemarin ya saya kirimkan ya. Ya kemarin tuh kurang kan jaraknya dari kemarin kelupaan jaraknya dari titik itu saya masukkan sepanjang dari sebelah kiri ya. Mestinya kan panjangnya dari sebelah kanan asalnya. Kan kita melihatnya dari posisi sebelah kanan. Nah, kemarin yang di laptop atau pas hari Jumat saya menerangkan itu kurang, ternyata saya lihatnya masih sebelah kiri. Jadi yang di pembetulan yang saya kirim lewat WA itu sudah betul ya. Jadi lihatnya dari sebelah kanan. Nah, ini nggak apa-apa ya, nyangkut-nyangkut yang hari Jumat minggu ini. Kemudian untuk minggu depan, untuk CNC ya, CNC itu kita sudah mulai masuk ke master camp saja ya. Ini sudah saya anggap semua sudah bisa untuk bermain dengan kode pemrograman. Jadi minggu depan kita mulai masuk ke master camp. Silakan nanti supaya minggu depan sudah bisa langsung, silakan dicari software Mastercam yang installer Mastercam yang bisa kalian gunakan di laptop kalian. Kalau saya ini laptop saya jadul ya, bisa 2018 bisa. Tapi yang kemarin rata-rata itu banyak yang pakai X5 enteng ya. Jadi silakan kalau mau pakai X5, silakan kalau mau pakai yang 2018. Jadi silakan cari installernya, silakan coba diinstal sendiri di rumah masing-masing ya, biar minggu depan kita langsung ke master camp-nya. Oke? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk yang versi X sama yang versi tahun 2018 itu fiturnya sama, Bu? Sama ya, jadi kayak solid, kayak yang lain itu hampir sama peletakan fiturnya itu hampir sama, cuman mungkin mereka update di lebih realistis, lebih tajam gitu visualnya ya. Sama yang AutoCAD ya dengan Mastercam dengan Solid itu kan setiap tahun itu dia ganti ya. Ada versi-versi sendiri, biasanya update-nya itu update
visualnya lebih realistis, terus kemudian HD-nya lebih besar, begitu aja. Lebih komanya itu dia lebih banyak sehingga nanti pas klek gitu. Nah, kalau kadang juga versi misalkan X5 sama 2018 itu agak mencari kita ya. Jadi kalau biasanya yang pakai 2018 pakai X5 itu sebelah mana itu biasa ya. Kayak di AutoCAD kan juga gitu ya, kalau versinya beda kan dia toolnya itu sebelah mana kan cari dulu. Sama ini juga gitu. Jadi hampir sama, boleh pakai X5, boleh pakai 2018. Intinya gambarnya sama tetap. Baik Bu, terima kasih. Kalau yang terbaru mungkin 2000 berapa ya kemarin saya sempat pakai itu 2018, 19, 20 itu ada 2020. Yang 2021 saya belum tahu ada apa enggak versinya. Tapi ya saya kira sama aja kalau saya uninstall terus install lagi ke laptop saya kok. Aras-aras. Jadi saya pakai yang tetap yang 2018 karena kan menyesuaikan lagi ya. Ya boleh kalian mau pakai yang versi yang mana bisa ya. Menyesuaikan. Nanti kan kalian kalau kerja kan menyesuaikan lisensinya beli yang 2000 berapa gitu kan beda. Biasanya kalau beli lisensinya yang terbaru biasanya 2000 yang terbaru, terupdate gitu. Tapi silakan mau kalau cari di internet silakan mau pakai yang X5 boleh, mau pakai yang 2018 boleh, mau pakai yang 2020 boleh, mau pakai yang X yang lain boleh ya. Jadi Mastercam itu sampai 2000 sebelum 2018 dia X-an ya, X1, X2, X3, X4, X5. Baru kemudian pas 2018 ganti tahun 2018, 2019, 2020 gitu. Mastercam. Kalau kayak Windows itu kan ada Windows 10 ya, Windows 8, Windows 9 ya. Sekarang Windows berapa paling terbaru? 11. Berapa? 11, 11. Saya harus mengikuti Windows saya ini Windows berapa ini, Windows 7. Nah, ya itu enggak apa-apa, silahkan. Sama aja ya, laptop saya sama laptop Anda sama kan. Intinya untuk bisa Word, bisa Excel, bisa yang penting itu ya. Nah, itu silakan dicari kalau teman misalkan sudah bisa, terus temennya dia nggak bisa, silakan temennya dibantu ya. Nah, itu saja hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Itu ya. Saya tak